bom atau yang itu yang patung rating kayak gitu. Iya, badan ya. Badan. Tugasnya apa? Digebukin. Termasuk high loss ya. Iya, oke, langsung aja kalau gitu kita akan masuk dalam drafting phase. Ini dia game ketiga match point di tangan Onyx dan RRQ lagi yang masih harus sangat mengejar dengan Onyx yang ada di first pick. Nah, sesuai kita semua ya. Ya kan RRQ second pick. Udah Dan pasti juga Fanny Baxia. Fanny sama Baxia. Apakah masanya class of the point? Enggak sih. Atau Karena ya? Onyx itu Riz biasanya malah ngeluarin masya-masyanya itu kalau misalkan mereka second pick. Second pick ya. Iya. Soalnya kalau misalnya dia di first pick bisa di counter. Benar. Bisa dijawab kan sama Jawab ya sama Kalea ya, ini berarti keburu banyak ya, ada Doi, ada Yuyo, ada Wah, Haya, tapi ya karena dua. opsinya di jungle banyak, Lolinya akhirnya lepas. Iya. mahal ini. Ya, aku bisa yakinkan emang ini kita akan menyaksikan Best Loi Indo akan bermain. Best Loi Indo ya. Best Loi Indo ya. Tapi kalau ngeliat jawaban Dararkionya ada Joy, dan untuk kemungkinan ini Kaja keluar lagi. Harusnya bisa keluar. Bisa. Karena balik lagi dengan ditutupnya SIM sama Onyxnya sendiri ya. Mereka seenggaknya masih punya Loi buat ngeluarin kayak modelan kajanya itu. Atau Oh, tapi mau Harit. atau mau Haya? Harit. Kalau aku kayaknya lebih prefer Haya deh. Kalau Haya ya. ya karena udah ada Magic duluan kan yang kuat. Link. Link. Ternyata wow, langsung 3 damage di show sama Onyx Langsung ya. tanpa flex. Fix Jujur roll. ini cenderung jarang loh buat Onyx. Onyx jarang kayak Onyx gitu. jarang kayak gini. Biasanya mereka pasti ngeluarin utility-nya dulu. Mereka nggak mau ngeluarin senjata pamungkasnya mereka. Tapi game 1 juga gitu kan, mereka nunjukin langsung nggak flex gak sih? Dia udah show. Dia emang udah show, tapi second pick kan. Iya, Kan banyak lagi. Nah itu. Dan ya masih dengan tentunya pick option yang paling nyaman untuk Toy. Dengan tagline dari Mark Kingdom juga tembak, toy. Dan mulai menutup ke arah Benny nih ya, kita masih ngeliat banyak banget nih untuk sisi frontline. Harusnya badan sih yang harus dibuang sama Dihabisin ya? RRQ karena Luoi butuh banget badan buat ngepoknya enak. Ya, Karena ada. ngepok tuh butuh badan banget. Banyak ya. Blue Gatot, Blue Gatot bisa jadi opsi atau enggak Badang mungkin. Blue Lawan Badang Joy, iya, Blue Badang. Blue ya. Joy karena masih kesulitan lawan Badang. Oh gimana kalau Terisla? Terisla Lutfi? Dari selalu. Oh, Dia juga beberapa kali muncul kan gitu. Iya. Blue ternyata. Ngeselin loh soalnya. Blue dulu ya. Blue dulu boleh. Ini buat siap. Onyx Ben bisa mid lane sama flexible hero. Mid lane. Tapi Hilda dulu, biar aman aja. Hilda. Hildanya Dairon kan memang tuning banget. Udah peduli juga. Iya makanya. Nah ini match up antara Joy kedua Link. belah Joy dan juga Link secara win rate ini masih dipegang sama Joy ya. 2-1 ya. Ya mungkin lebih fleksibel juga kan dashnya. Kalau Link kan defensornya ada cooldown, harus ngarepin pedang dari Tempest of Blade. Kalau Joy kan cuma berharap ada minion, monster jungle atau hero. Gampang kabur ya. Gampang kabur. Ada ini ya batu loncatan. Batu loncatan. Apalagi kan ini namanya Joy ketupat, ingat. Kenapa Habis ketupat? ngedash in, masuk lagi, keluar lagi pakai Rhythm of Joy. Oh ketupat tuh ini maksudnya. ketupat, Ini temporal temporal rain. rain. Bentuknya kayak ketupat. Coba pikir ada temporal rain gue pikir. Oh Nah, itu yang trending di sosial media itu. iya ya. Joy Ini ketupat. bapak-bapak kematian ya, bukan bocah kematian. Show ditutup juga nih. Kayak butuh di sini. Aduh itu kalau dikomboin pusing jujur. Lah, butuh lawan sepadan. Emang kami berdua butuh lawan sepadan. Di pada ini sama saya yang masih wah udah kita see you next season. Benco. Yang dari tadi nggak muncul padahal ya. Hah? Tapi akhirnya konsennya ini masuk ke list bearing juga. Oke. Mid lane-nya masih banyak ya kayak mau main palet kah biar sama-sama punya Ya, diversion. tapi harusnya pick mid lane dulu di sini karena ya flex high loss-nya lagi. Palet Sama best gak sih? Valen opsi yang apa ya? Ibaratnya kalau Valentina itu bagus banget enggak, jelek banget enggak juga. Iya. Tapi udah oke aja kan. Ya udah oke, stabil. Iya, stabil. Lawan Assassin kan lumayan dia bisa Iya. kabur. Source ultimate buat di IMU juga ada. Ya kalau aku mikir ke Yves kenapa? Karena buat menangin matchup lawan Loi-nya. Iya, iya. Biar nanti Loi-nya nggak bisa bergerak ke kanan kiri. Seleboy. Offensif. Wow. Nah ini persyaratannya juga banyak nih Selena. Kalau under tuh udah puyeng banget tuh. Itu salah satu. Iya. Karena ya balik lagi dua-duanya main mapping loh. Selena butuh open map, Loi juga butuh ada yang open map. Tapi keunggulan Selena ya dia bisa taruh trap di tempat-tempat kelempar betul. Ah, itu dia Badang ya, tadi udah sempat kita notice juga. Dan RRQ memilih untuk ban Chow, mungkin ya balik lagi. Karena pertimbangannya kalau misalkan Onyx yang pegang Chow, mereka yang lebih leluasa untuk megangin mapnya. Sementara ada Selena, ya dimana Selena juga butuh buat open map. Iya.
Butuh badan lagi. Butuh badan. Masih butuh badan. Tapi kayaknya Gatot bisa enak juga sih. Ya. Badan Gatot bagus, tapi Povius. Bukan Terisla, bukan Gatot, tapi Povius. Apakah Esmeralda? Mungkin lebih ke jawaban Poviusnya dulu ya, karena ada 3 hero dash ini lumayan oke nih. Buat Poviusnya bisa memanfaatkan pasif dari Demonic Force-nya. Baru nanti dia spam Infernal Burst. Oke, tapi kalau berarti asumsinya high loss-nya ini bakal ada di Rom kan sayang lagi kan, berarti potensinya si Idok. Tapi masalahnya di sini mau pick off juga dia sama siapa? Iya sih, bisa. Sama Selena, Jauhead Selena. Jauhead Selena ya. Make sense kalau Jauhead Selena. Ya, Jadi Jauhead high Selena Joy lebih Granger masuk gitu sih. kan. Iya, iya, lebih masuk sebenarnya. Oke, ini dia. Contoh Franco. Nah, tapi Tigri. Nah, ini tegar, dia itu maksudnya. dia. Akhirnya ya yang ditunggu-tunggu ya Hero untuk gerak. Idok. Dan ya Hellas di sisi samping kali ini akan kita lihat match point. Last prediction dari Profesor KB. Di match yang ditunggu tentunya. Dengan adanya match kali ini, mendatangkan 2 raja memperebutkan 1 tiket ke babak selanjutnya. Bukan hanya final tapi lim sampai 1 tiket. MSC. MSC. Nah itu yang paling Ria. mahal lagi. Match point untuk Onyx dan kita akan lihat seperti apa. Oke, tentunya kita akan berikan semangat untuk kedua belah tim. So, Jakarta International Velodrome, pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Pembuktian, apakah sang raja dari segala raja bisa setidaknya mengamankan 1 kemenangan dulu untuk memperpanjang nafasnya, atau malah gerak ke langit yang terbang mulus ke Riyadh. Tapi ini kita lihat kalau tim Onyx mereka harus benar-benar respect dengan adanya Idok dengan Tigreal. Iya, tapi jangan lupakan Loisans, Pak. Yes. Itu yang hampir selalu direspek oleh semua tim, even itu international team. Selalu direspek, tapi kali ini ya gue ngeliat Anarchy juga mengambil resiko yang lumayan tinggi dengan Selena yang diambil. Dia pengen menangin pressure-nya. Jujur collab dari Tigreal nggak ada yang pasti. Tapi kalau ngomongin burst damage, ya ada dari Joy, ada dari Toy. Tapi Idok bahkan bisa di-cancel loh. Dan bakal lihat di depan sana. Langsung ada single team fight. Tapi saat terlalu besar damage yang diberikan apakah berselat Idok. Protector begitu saja. Sekalipun ada Sutsujin tidak akan bisa cukup lama berada di garis depan. Karena balik lagi Sans. Lim tadi udah berbicara. Kalau Sans dengan Lowy-nya bisa dikategorikan adalah top 1 di Indo. Ya, setuju. Top 1 Indo mungkin kalau misalkan ada saingan di internasional, gue bisa sebut satu nama Super Prince. Yang itu diakui oleh seluruh dunia. Wah, Super Prince oke sih. Bisa kita bilang kalau dengan emblem yang dimiliki dari Sans ini bakal banget survive dirinya dia. pull yourself together. Dia butuh cooldown yang lebih cepat untuk spellnya. Karena ya kita tahu Lowy sendiri bukan spell yang bisa escape. Dia nggak punya skill escape. Mengandalkan spell saja dan wah, loot nih. Oh my god. Damage yang lumayan nih. Ini damage-nya Dairon walaupun level 4 jangan lupakan Lim. Dia bisa meledak di depan sana. Betul, di set up dan ini bakal cepat terlihat diversion sih. Oke, lihat surprise! Happy birthday! Hampir saja termakan tapi Kimoy melakukan following up dan Sans langsung melakukan sedikit slice gaming. Luffy tidak akan membiarkan Idok lepas begitu saja. Bersama dengan adanya Luffy dan juga Dipaksa. Kimoy membuat Idok Implosion! tertinggal, tapi Implosion tidak bisa membuat tim dari Onyx kali ini lantah. Memang startle tangan dari tim Arangkyu. Tapi itu memang udah di atas kertas. Kalau Joy akan berhasil mendapatkan turtle. Sedangkan Kairi memilih untuk mundur dengan 4 pedang yang dia miliki. Akan berhasil kabur dari jeratan tim Arangkyu dan Sutsujin. Walaset, tembakan Sans. Almost itu yang benar-benar Kairi is coming. Satu hit terakhir. And Sutsujin still survive in the top lane. Lovin Boys. Gak ada jalan untuk pulang, dan Kairi yang malah termakan oleh tim Arangkyu. Gak bisa kemana-mana lagi Sans. Gak bisa ngebackup Glorious Pathway. Oke, apakah ada jawaban dan digeser? Oh my god! Sasaki point! Live Sans! God! Sasaki point still survive! Sans turn and travel! Penyelamatan diversion yang membuat dan invade jungle sekarang Araki akan membangun.
apa yang sudah dilakukan oleh Onyx. No way, 911 call yang sangat baik dari Suns. Lihatnya langsung barengan dengan Keyboy di ujung lingkaran terakhir. Sempat ngedes tadi. Langsung masuk ke dalam lingkaran diversion. Tapi ya kita reset lagi. Karena sekarang kedua jungle akan kelarin dulu dari pattern farmingnya masing-masing. Prince dengan 2 kali kemenangan Serena bukan debut pick ya. Memang terlihat jarang tapi gak debut kok. Tapi melihat kondisi dari Idok juga nggak bisa melakukan impact jungle karena nggak ada following up dari Dairen. Ini membuat para pasukan dari tim RRQ mereka juga nggak punya vision yang sangat jelas. Sedangkan tim fight yang kedua ini akan lebih untung untuk tim RRQ. Tapi lihat Xavero, one by one situation di arah top lane membuat Troy agak sedikit gemetar. Dan jangan lupakan, Turtle kalau kembali di tangan dari tim Onyx, tidak perfect di tangan dari tim RRQ. Ini menandakan lampu kuning kembali, Lim. Tapi gue rasa akan ada kontes, even itu di set up oleh Wajib. Onyx ataupun dari RRQ. Karena keduanya punya power untuk kontes. Heavy sisi dari Idok, flanking nanti dari diversion. Bisa ngelawan keduanya. Oke, melihat RRQ yang udah megang ke arah Turtle. Tim dari Onyx, mereka nggak mau buka terlebih dahulu. Karena mereka belum tahu di mana keberadaan dari Susujin. Mereka belum tahu di mana Idok berada. Risk dan Dairen yang dari tadi membuka vision. Iya. Gak ada yang mau setup ya. Ini memang tipikal assassin sih, Ji. Siapapun yang megang akan low dari SP-nya. Tapi Kelihatan Susujin bakal coba dihajar oleh Lutfi. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Tapi informasi di tangan dari Susujin tidak ada. Purple warna ungu. Tidak mau terlalu komit. Dan Susujin dia sadar tidak boleh menggunakan retributionnya. Ketimbang itu berubah segalanya. Dan Turtle di tangan dari Jemari Implosion. Idok telah dikeluarkan untuk defensive skill. Dan bahkan perpasukan dari tim Onyx. Mereka membalaskan kembali tim fight yang terjadi. Nomor membuff untuk kedua belah pihak. Langsung ada Lutfi versus everybody. Dan dia Keyboy! What the first crack dari Keyboy berubah segalanya. Bahkan dengan ada Xavero, Susujin tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage yang terlalu besar. Membuat perpasukan dari tim RRQ disengkes dengan semua jawaban. Bahkan Purple Buff mau nggak mau Susujin harus mendapatkannya. Ketimbang gak ada sama sekali bisa dia oh miliki. no. Masih di zoning bahkan dengan Turtle. Oh my god, purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Purple-nya hilang. Oh no way, Susujin. Semakin tertinggal. Memang dari gold hanya 1000. Tapi lihat apa yang dilakukan Susujin. Dia cuma untuk membalas dan retribution. Gagal. Retributionnya gagal. Susujin bakal coba dikejar. Dengan cover dari Idok. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil menyelamatkan Susujin. Tapi lihat satu step anak tangga dari Onyx. Di early game mereka punya 1000 gold difference. Terlihat dengan jelas ya. Dengan assassin. Idok. Explosion! Tapi dengan Tables of Blade berhasil memberikan sedikit space. Meanwhile di depan sana Susujin bakal coba ditangkap dengan ada Suns. Tidak ada lagi mata yang terlepas dari Susujin. RRQ mereka harus regroup. Mereka harus berkumpul. Ketika mereka kalah dari gold, mereka bisa menangin dengan jumlah. Tapi ya Toy masih menjadi harapan nih untuk RRQ juga. 1 kali tumbang memang, tapi ada 1 point kill. Burst damage yang tadi sempat gue bahas. Ketika implosion dibuka, tidak ada EOE lain selain Susujin. Dan itu menjadi PR untuk RRQ. Dapat gak? Mampu gak dia mainin Sky Piercer-nya? Mampu gak dapat point kill? Dari tadi kita tidak melihat dengan Sky Piercer yang dimiliki dari Toy. Ada kesempatan untuk bisa mendapatkan point kill. Dan lihat Kairi, one by one situation di arah bottom lane Kairi dengan sangat mudah untuk menghindari damage dari seorang Susujin. Sekalipun ada implosion di depan sana, Idok seorang diri, Susujin terlalu jauh untuk melakukan covering up. Benar. Dan gak seburst itu juga. Oh miss Keyboy. Gak berhasil, tadi dash-nya gak connect. Jadi gak ada time bomb juga. Sementara ngelihat dari laning jauh yang udah mulai dipegang oleh Susujin. Ini menandakan juga nih kalau memang team fight-nya nggak boleh buru-buru. Dominance untuk Dairen, anti Regen yang memang diperlukan sekali. Karena ketika ngelawan Link tanpa anti Regen, wah itu darah naik terus pasti. Tapi apakah Harita Xavero tidak terdeteksi? Karena bukan hanya di playoff lo bersinar. Waktu itu juga kalau nggak salah sempat bersinar di babak regular season. Ya sempat sendiri yang bertahan dan itu ngelawan 4 orang walaupun akhirnya kalah. Ya tapi menurut gua kayaknya mulai harus dipikirkan. Sedangkan Lutfi balik lagi. Lutfi akan selalu menjadi tugasnya tumbang, tugasnya ngabsorb damage, tugasnya bakal menjadi distraction. Itu selalu. Kalau mereka RRQ tidak bisa komit ke arah Lutfi, poking enough. Betul. Dan bahkan sampai jadi Lord G. Turtle-nya nggak diambil. Ngelihat adanya Susujin di bagian bawah, mungkin Onyx mereka bisa set up. Tapi hati-hati.
gak bisa buru-buru juga. Savero bukan tipikal yang bisa megang dan juga Lucky. Frontliner ini gak akan ada yang kuat untuk nahan dari Lord. Jadi gue rasakan reset dan farming kembali dari keduanya. Tapi belum ada trigger sih dari Purify Savero. Mereka harus pikir gimana caranya Savero terkena Purify di pop up terlebih dahulu. Karena kalau misalnya Savero masih punya Purify, ya mau gak mau Idok bakal coba untuk numbangin yang ada di depan. Tapi dengan flicker yang dimiliki dari Lupi, ingat Lupi benar-benar punya satu skill escape mechanism. Either dia nggak escape atau nggak dia akan tuker. Pasti satu nyawanya dia bisa tuker 2, bisa tuker 3. Iya. Karena butuh waktu yang banyak banget kan untuk numbangin Kara Lutfi dan mengganti strategi RRQ. Mereka coba untuk 3-2 melihat adanya Kairi yang bebas di bagian bawah akan menjadi masalah serius. Maka dari itu Idok diperlukan nih untuk pegang Kairinya, untuk tahan mobilitas dari Kairinya. Pertanyaannya, cukup gak burst damage dari Toy untuk sekarang? Belum, jujur belum. Tidak cukup untuk Toy saja. That's why mereka harus punya damage tambahan. Dan bahkan ini adalah awareness dari Kibo yang gue suka banget. Dia walaupun dengan initiate fighternya bukan support atau roamer, lihat di mana Savero berada, dia tutup jalan untuk siapapun ada yang datang ke arah dia. Holy Crystal, Setsujin udah jadi dan Dairon membuka divide, targetnya meninggal sang Luffy, damage-nya terlalu bas, bakal coba dibakar, Luffy hilang begitu saja, tanpa adanya flicker, bahkan nampaknya berpasukan dari tim RRQ, mereka terpancing divide, T-Boy tidak berhasil memberikan damage, tapi lihat Savero berhasil ke depan sana, distraction yang terjadi, pertukaran 1 untuk 2, memang tidak adil untuk tim Onyx, tapi pertanyaannya apakah RRQ mampu menyelesaikan lot tersebut? tapi Primo udah di pop up sama Savero tadi ketika kena Abyssal Arrow dan sekarang Lord di take over RRQ. Mereka cukup pede untuk setup karena Lord. Oke, ready. Kairi mencoba untuk memberikan buying time. Lihat berapa banyak waktu yang diberikan dari Kairi. Lot reset dan bahkan Savero kembali lagi mengusir dan Idok. Explosion from Idok. Membalaskan kembali keadaan. Kehilangan 2 member. Membuat pasukan dari tim RRQ mendapatkan keuntungan dan RRQ berada di depan Lord dengan bebas. Implosion yang terlihat tadi dari Idok begitu baik. Lord bisa di set up ulang. Retribution memang masih ada untuk Kairi dan tidak ada untuk Setsujin, tapi ini adalah momennya. RRQ harusnya mendapatkan reward dan Onyx melepas Lord tersebut. Yes, momentum dari Onyx yang ternyata tahu dengan satu Purify dari Savero yang tidak ada merubah segalanya, Lin. Wind of Nature Toy terlihat lebih respect sih kali ini sih. Ya. Dengan defensive item juga Wind of Nature yang bisa menahan Empress Soft Blade, Divine Sword. Masalahnya memang ada di Savero, tapi gua rasa Savero juga gak bakal bisa menjangkau belakang yang jauh banget. Oke, tapi ngomongin Savero bermain di front to back itu udah cukup sih. Savero bermain di front to back, burst damage-nya udah cukup. Cuma dari tadi sebenarnya dari Lutfi pribadi itu terlalu banyak tidak ada barter damage. Dia ngabsorb saja, nggak ada barter damage, flicker sampai dibuka. Ini juga menjadi kendala. Karena tadi diversion sih, dia bawa 4 member kan. Jadi nggak ada orang di belakang Lutfi. Betul. Seakan-akan Lutfi akan menjadi bait dan akan digunting langsung sama teman-teman Onyx yang lain. Sayangnya kejadiannya nggak seperti itu. Lutfinya dimakan dan backupnya jadi terlambat. So kali ini Lord akan menjadi Lord yang lumayan berbahaya walaupun goldnya nggak berbeda jauh. Tapi lihat nggak ada high ground defender yang pasti loh untuk Onyx juga. High ground yang pasti memang tidak ada. Ini adalah sebuah poin yang bisa didapatkan oleh RRQ. Cuma dengan adanya Lord di atas menit 12 udah tidak ada holy defense. Dengan Glorious Pathway juga mungkin satu bomb kill akan bisa didapatkan atau bukan satu turret. Lutfi menjadi target utama mereka. Zaman Force telah dikeluarkan, target menuju ke arah belakang. Idok tahu para pasukan dari tim Onyx mereka masih punya Purify kembali. Berhasil melakukan defensif. Tapi lihat, Savero sadar dengan lele dan tidak mau terlalu terpick off dengan Idok. Dia tahan trigger Purify-nya. Tapi ini ngeselin banget sih Abyssal Arrow yang hanya skill kedua gitu loh, bukan ultimate, bukan yang cooldownnya lama, tapi itu bisa ngebait Purify dari Savero, tapi Conscious. Oke, Console Gaming. Dan di sana pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan dengan minion yang besar. Kembali lagi diselamatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Clear minion, wave-nya masih berjalan dan bahkan Kairi. Dia tidak usah bantu sampai ke arah top lane. RRQ benar-benar tidak boleh kehilangan gripnya lagi untuk game kali ini. Masih bisa bertahan, tapi diversion yang cukup berani. The boy yang dilempar ke bagian belakang. Tidak ada deteksi memang. Tapi akan dipaksa RRQ, mereka mau best turret di bagian top lane. Oke, mereka memaksa. Informasi didapatkan. Dan kebaca begitu saja implosion dengan seorang Idok. Tapi
Kiboy. Kali ini membentar pasukan dari tim Ararku terperangkap. Toy. Flicker more defensif. Retribution dikeluarkan. Win of Nature dan trigger terhadap Toy. Informasi didapatkan. What the play from Kairi. Bahkan menunjukkan jalan untuk pulang. Dan ingat, Toy tidak ada Win of Nature. Kairi hanya gertak sambal. Oh, Dan lagi, ternyata itu hanya lagi. pet belakang. Lihat di balik sana, Savero. Surprise! Savero! What a play! Lihat diversion yang diberikan oleh seorang Sans. Membuat RRQ kebingungan untuk melakukan defense tebakan. Disengage saja nggak menjadi sebuah pilihan. The best Louis player in Indonesia. Sans menunjukkan diversionnya. Sangat kuat, tapi Sans Satu bola lele banget coba makan karena Sans. Tapi ingat, Sans masih punya absorb damage. Tidak bisa terlalu terburu-buru untuk dimakan. Dan bahkan kalau tim RRQ, dia nggak boleh buka vision sedikit pun. Itu bisa dimakan oleh tim dari Onyx. diversion mundur. Tapi ada ketinggalan. Gak masalah, karena Lutfi juga yang tertinggal. Gak gampang untuk ditumbangin dan sekarang Lord untuk Onyx keadaan mulai berbalik. Kiboy, dia sabar banget nunggu di belakang sana. Udah ketahuan loh tadi. Dan impulsionnya untuk Kiboy itu yang ngebuat Savero pede. Bahkan Purify-nya nggak sampai sekarang available. Itu dia. Diversion yang dikirim tuh gak semua. Hanya Savero, hanya Kiboy. Tapi itu sangat berdampak positif pastinya untuk Onyx. Gold ditarik. RRQ, gue sempat bahas Onyx gak punya high ground defense kan. RRQ juga sama. Tapi lihat kalian, tadi trigger WO ini. Iya, defensornya ke belakang. Pura-pura gertak-gertak sambal. Itu drill sih gertakan yang berhasil, tapi episode Onyx kembali. Sakit juga itu setengah darah. Udah pasti, tapi lihat Savero. Masuk lebih dalam Savero. Solo pick up pun terjadi. Mengacak-acak para pasukan dari tim Mararki. The rookie from Mararki. Bahkan kita tahu, lihat permainan yang luar biasa dari Savero pernah ditunjukkan di playoff. Kali ini bakal coba dipaksa dengan PS Turret dari bottom lane. Fokus karena PS Turret ternyata tidak punya high ground defender. Bakal coba dilurusin. Fokus karena Ido. Belum ada implosion. Tidak mau terlalu terburu-buru. Tertangkap dengan Diren. Implosion! Tapi ada implosion! Memang berhasil tapi dapat Soulblade. Memporak-porandakan para pasukan dari tim RRQ. Meanwhile di depan sana, Kairi akhirnya memilih untuk disengage ketika Sang Raja masih bertahan. Menolak tumbang. Sujin masuk dengan electrifying beach. Membombardir pasukan Onyx dan akhirnya menyisakan Kairi seorang diri. Terlalu buru-buru nampaknya Onyx. Mereka bisa bertahan ternyata dari RRQ. Kita bisa lihat dari replaynya nih, Lordnya ditarik ke arah mid lane. Dead Implosion, Idok, wow 4 member. Kiboy instan, Sans hilang secara instan juga. Menyisakan Lutfi, Kairi gak bisa berbuat banyak. Akhirnya Lutfi hanya baik time dan Lord bisa di-clear. Yes, Idok, kita sudah bicara di awal. Jangan lupakan, ini adalah the grill dari Idok. Dan di sisi kiri cuma Savero yang punya Purify. Ya, hati-hati. Bahkan tadi Savero tetap gak berkutik juga sih. Masalahnya burst damage-nya tadi masuk semua. Ada dari Abyssal Trap, ada dari Electrifying Beats. Belum lagi kita bahas soal Toy, Rhapsody, Dark Sonata. Itu udah sakit. Gak bisa dianggap remeh juga. Namun memasuki menit 16. Kelihatan dari Gold Grip yang naik turun. Ini dia ya, ini vibes upper bracket final. Kelihatan jelas banget. Dari keduanya gak ada yang mau kalah. Tiket MSC mahal banget pasti untuk mereka. Terlalu mahal. Walaupun memang match point-nya ya fakta ada di Onyx. Iya, match point dengan 2-0. Bukan 2-1 ya, Lim. Ya. Jadi bisa dibilang sekarang skala dari kemenangan, dari win probability, ini memang masih ada di tangan dari tim Onyx. Dengan lane yang mereka miliki. Tapi jangan lupakan, RRQ, mereka unggul gold. Walaupun tidak terlalu berasa ya di menit 17. Tapi lihat Tyrant, di depan sana mentargetkan mencegah seorang Sans. Damage di depan sana, Ido tidak bakal dapatkan satu point kill dari Ido. Karena terlalu keras, Sans terkena lele tapi Riz dengan Winter Crown. Trigger dan bakal Lutfi di sana masih bisa bertahan Savero. Free hit, membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini para peredar Sujin. Dengan satu buah Winter Crown belum bisa menyelamatkan dirinya karena shutdown terjadi. Dan bahkan the one last man standing di top lane. Nah, timnya yang cukup besar mereka menyisakan Kiboy. Ternyata Sans masih bertahan hidup. Oh no. Membuat para pasukan dari tim RRQ bakal mencoba untuk melakukan lurus. Tapi minion terakhir bukan diselamatkan dan Sans tergoceng begitu saja. Masih bisa bertahan. Fokus karena base-nya. Dan Sang Raja menolak untuk tumbang RRQ.
masih bertahan. Tidak